Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahaya Aprilia dan rekan saya bernama Safria. Hari ini kami akan menjelaskan materi tentang model dan metode belajar serta kurikulum pembelajaran. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Martin Luther. Martin Luther adalah tokoh yang pertama kali menunjukkan akan pentingnya sekolah untuk pendidikan anak usia dini. Luther menekankan perlunya mendirikan sekolah untuk mengajarkan anak membaca, memastikan semua anak dapat membaca dan dapat diajar dalam bahasa ibu mereka. Yang kedua yaitu ada ruang lingkup kurikulum. Di dalam ruang lingkup kurikulumnya, Luther memasukkan unsur musik sebagai sarana belajar bagi semua pelajar. Luther menganggap tujuan utama dari sekolah adalah mengajarkan agama. Walaupun kini agama bukan fokus utama dalam pendidikan di sekolah pada umumnya, tetapi ada dua ide yang sampai saat ini secara konsisten masih masuk ke dalam kurikulumnya. Ia sangat menganjurkan bahwa pendidikan musik dan fisik sebaiknya merupakan bagian integral dari kurikulum. Lalu yang ketiga ada metode. Gaya mengajar yang disarankan Luther lebih maju ketimbang pendekatan yang lazim dikenal di sekolah-sekolah sejamannya. Namun, dengan semua tekanan atas menaati pola tetap, kekhawatiran terhadap ucapan pribadi, khususnya dalam penelaahan katekismus dan latihan terus-menerus, menyatakan metode-metode mengajar yang dinamakan pembiasaan atau conditioning. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Safria, untuk membahas materi selanjutnya. Perkembangan high scope. Pada perkembangan awalnya, high scope digunakan sebagai nama kurikulum yang dikembangkan untuk anak usia 3-4 tahun. Pada perkembangan berikutnya, nama high scope digunakan sebagai suatu pendekatan yang digunakan dalam program penyelenggaraan PAUD. Pada tahun 1960-an, program ini ditunjukkan untuk anak-anak yang menghadapi kesulitan belajar dengan situasi dan program sekolah dari lingkungan miskin di Ypsilanti, Michigan. Program ini ditunjukkan untuk mengatasi masalah-masalah negatif kemiskinan dalam sekolah pada lingkungan tersebut. Kemudian kurikulum high scope. Kurikulum high scope. High scope mengembangkan kurikulum yang melibatkan anak sebagai pembelajar dan perencana aktif. Guru berperan sebagai fasilitator dan membimbing dalam menyiapkan kelas dan bahan-bahan yang akan digunakan anak dalam merencanakan kegiatan, beraktivitas, mengulangi aktivitas, dan menambah pengalaman. Kurikulum high scope membantu anak-anak prasekolah menjadi lebih bebas dan mandiri, independen, bertanggung jawab dan menjadi pembelajar yang percaya diri. Dalam pembelajaran high scope, anak-anak dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran melalui penggunaan berbagai alat permainan yang ada. Orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran dan gagasan-gagasan yang muncul diharapkan akan mengharapkan pengetahuan bagi perkembangan diri si anak. Anak-anak prasekolah belajar membuat perencanaan sendiri dan berlatih untuk menerapkannya agar anak dapat memperoleh pengetahuan dan
kemampuan yang dibutuhkan untuk membangun landasan yang kuat bagi perkembangan dan pembelajaran mereka pada tahap selanjutnya. Adapun kurikulum high scope memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, belajar aktif. Salah satu ciri anak yaitu individu yang aktif. Berdasarkan ciri anak-anak dilibatkan sebagai anak dilibatkan secara langsung dalam pembelajaran, pengalaman bersentuhan langsung pada orang-orang dengan benda dan gagasan-gagasan dan peristiwa. Pengalaman pembelajaran aktif akan membantu anak membangun pengetahuan mereka. Contohnya seperti konsep, membentuk gagasan, menciptakan simbol, memecahkan masalah, dan abstraksi mereka sendiri. Yang kedua, interaksi anak dengan orang dewasa. Orang dewasa mengamati dan berinteraksi dengan anak-anak pada level mereka masing-masing untuk menemukan bagaimana setiap anak berpikir dan mencari alasan. Orang dewasa mengizinkan anak untuk mengatur dirinya sendiri dalam pembelajaran individual mereka. Orang dewasa juga mendukung memotivasi dalam diri si anak selama pembelajaran dengan cara A. Mengatur jadwal dan lingkungan, B. Mempertahankan iklim sosial yang suportif, C. Mendukung penyelesaian konflik yang konstruktif, D. Menginterpretasi tindakan anak-anak sebagai bagian dari pengalaman dan merencanakan pembelajaran aktif yang berdasarkan pada minat dan kemampuan anak. 3. Lingkungan pembelajaran. Secara rinci, lingkungan pembelajaran dalam pembelajaran high scope kurikulum harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, sekolah harus menyediakan lingkungan fisik, pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran yang kondusif untuk belajar dan merefleksikan tahapan yang berbeda dalam perkembangan masing-masing anak. Yang kedua, sekolah harus menyediakan ruang yang layak untuk melakukan seluruh program kegiatan. Dan yang terakhir, ruang harus disusun dalam area yang fungsional, yang dapat dikenali anak dan berpeluang terjadinya interaksi sosial serta aktivitas individual. Secara jangka panjang, kurikulum high scope adalah keseimbangan akademik, sosial, emosional, dan aspek fisik. Aspek sosial emosional adalah kemampuan interpersonal dan kemampuan intrapersonal. Kemampuan interpersonal diperlihatkan dalam bentuk perilaku. A. Mengerti orang lain. B. Berempati. C. Bekerja sama. D. Berkomunikasi. E. Rasa tanggung jawab. Adapun kemampuan intrapersonal dapat diperlihatkan dalam bentuk perilaku. A. Percaya diri. B. Kreatif. C. Jiwa sosial kebajikan. D. Kemandirian. E. Kritis.
Adapun program HighScope memiliki perencanaan kegiatan yang sama untuk setiap hari, menyediakan kerangka kerja yang konsisten untuk orang dewasa dan anak. Rangkaian kegiatan disusun dalam siklus perencanaan, tindakan, review, atau biasa disebut plan, do, review. Kegiatan ini di HighScope setiap harinya memberikan kebebasan pada anak untuk 1. Mempertimbangkan minatnya, 2. Membuat rencana, 3. Mengikuti kehendaknya, 4. Menggambarkan pengalamannya. Di balik rangkaian rencana pelaksanaan review di atas yang barusan saya jelasin, pengaturan jadwal sehari-hari juga mengizinkan anak bertemu dan berkumpul dalam sebuah kelompok kecil atas inisiatif orang dewasa yang didasari oleh minat si anak, kebutuhan, dan tingkat perkembangan mental anak serta melibatkannya dalam sebuah aktivitas berdasarkan kelompok dalam berinteraksi sosial, musik, dan pergerakan fisik. Kegiatan assessment merupakan salah satu yang memungkinkan untuk memahami tingkat perkembangan mental si anak, mengidentifikasi minat yang dinyatakan, dan mengamati kunci pengalaman yang melibatkan si anak. Guru-guru dalam kelas HighScope mencatat perilaku, pengalaman, dan minat anak. Mereka menggunakan catatan ini untuk menilai perkembangan dan merencanakan aktivitas yang akan menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan si anak. Dalam proses assessment, hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan kelompok. Yang kedua, catatan pengamatan harian. Dan yang terakhir, kumpulan catatan rekaman setiap semester. Catatan ini juga digunakan sebagai alat bantu orang tua untuk memahami perkembangan anak dari setiap pembelajaran yang telah mereka lakukan. Kesimpulannya, HighScope digunakan sebagai nama kurikulum yang dikembangkan untuk anak usia 3-4 tahun. Pada perkembangan berikutnya, nama HighScope digunakan sebagai suatu pendekatan yang digunakan dalam program penyelenggaraan PAUD pada tahun 1960-an. Program ini ditunjukkan untuk anak-anak yang menghadapi kesulitan belajar atau anak luar biasa dengan situasi dan program sekolah dari lingkungan miskin di Ypsilanti, Michigan. Sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.